Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Mas Jatara. Selalu bantu supportnya ya dengan klik tombol subscribe dan like-nya. Puri Jagannath. Film dimulai di kota Warangal, Andhra Pradesh. Seorang mahasiswa Siddharth telah dibunuh oleh Baldev. Siddharth dibunuh karena menjalin hubungan cinta dengan adik perempuan Baldev. Petugas polisi yang baru bertugas di wilayah itu, Subinspektur Panindra, tidak berani menangkap Baldev meski bukti ada di depan mata. Panindra takut berurusan dengan putra menteri. Panindra berkonsultasi dengan atasannya, SP Shankar, terkait pembunuhan itu. SP meminta Panindra membuat pembunuhan Siddharth agar tampak seperti kasus bundir. Panindra melaksanakan perintah atasan. Sebuah surat ditulis atas nama Siddharth, kematiannya dilakukan karena terlilit hutang. Mayat Siddharth pun dibuang ke rel kereta api. Tindakan Panindra membuat SP langsung ketakutan. Mayat harus segera dipindahkan dari sana. Kota Warangal memang di bawah kendali mereka, tapi jika polisi khusus kereta api terlibat, semuanya bisa runyam. Ketakutan dan kekhawatiran SP terjadi juga. Adanya mayat sudah diketahui oleh Kepala Pasukan Perlindungan Kereta Api Warangal, Subinspektur Laksman Berry. Saat itu juga, Laksman bergegas ke lokasi. Panindra yang belum mengenal Laksman meminta tanda tangannya untuk menyatakan mayat itu sebagai kasus bundir. Laksman hanya tersenyum melihat tingkah polisi korup seperti Panindra. Cukup mudah bagi Laksman menyimpulkan bahwa korban telah dibunuh. Surat bundir yang ditemukan di saku korban diyakini hanya rekayasa. Tidak mungkin korban yang seorang mahasiswa pascasarjana tulisannya sejelek di dalam surat. Panindra jadi panik dan gelagapan. Laksman diingatkan untuk tidak ikut campur. Panindra justru dibuat tambah ketakutan karena tidak dibiarkan pergi dari rel. Padahal ada kereta api yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Panindra benar-benar ketakutan setengah mati. Panindra tidak berani lagi sok keras menghadapi Laksman. Keesokan harinya, Laksman bersama anak buahnya pergi ke depo kayu milik Baldev. Mereka beralasan datang mencari properti kereta api yang telah dicuri seseorang. Anak buah Baldev mengusir polisi. Laksman menghajar preman yang sok berani itu. Polisi menemukan properti kereta api seperti baut dan mur ada di sana. Baldev muncul dengan penuh percaya diri. Laksman ingin menangkap paksa Baldev dengan kasus pencurian properti kereta api. Anak buah Baldev yang mencoba melawan dihajar habis-habisan. "Hei, apa Anda tidak tahu siapa saya? Saya adalah putra Menteri Narsingh Gaud," ucap Baldev. Laksman justru semakin menyiksa Baldev yang begitu membanggakan diri sebagai putra menteri. Laksman membawanya ke rumah sakit. Menteri Narsingh Gaud datang menjenguk putranya bersama para pejabat tinggi kepolisian. Narsingh marah besar kepada Laksman yang telah memukul Baldev. Tapi nyali Laksman sama sekali tidak ciut. Laksman jauh lebih marah dan meminta Menteri Narsingh tidak bicara keras. Keberanian Laksman mengagetkan Narsingh. Bahkan Laksman tidak takut menantang seorang menteri. Laksman menyebut Menteri Narsingh tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadapnya. Laksman menegaskan dirinya memang polisi khusus kereta api, tapi dia tidak akan membiarkan pelaku kriminal bebas berkeliaran. Sementara itu, Kepala Biro Pengendalian Narkotika Cabang Visakhapatnam, Ajit Narayana, mendapat laporan penting dari salah satu anak buahnya, Madan. Selama 6 bulan terakhir, Madan telah menyamar menjadi anak buah seorang mafia bernama Sifudu. Madan mengungkapkan Sifudu menjalankan bisnis narkoba ganjoy. Dia didukung oleh politisi, aparat, dan oknum pejabat negara. Sifudu memasuk ganjoy kelas 1 hingga ke Kolkata menggunakan truk. Polisi tidak pernah berani menyita barang Sifudu. Apabila ada petugas yang tidak bisa disogok, maka akan dibunuh. Sifudu mendapatkan ganjoy dengan memanfaatkan penduduk yang tidak berdaya.
Dia memaksa para petani di sekitar kawasan Adaviwaram untuk menanam ganjoy. Madan telah berhasil mengumpulkan semua bukti. Tindakan tegas bisa diambil, tapi Ajit Narayana menilai bukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Mereka harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang sekutu Sifudu Patro yang tinggal di Kolkata. Kelompok mafia itu hanya bisa dibasmi dengan menyingkirkan Sifudu dan Patro. Di sisi lain, Laksman Berry telah menerima surat pindah tugas ke stasiun kereta api Adaviwaram. Sebagai pria bujang lapuk, Laksman sudah biasa sering dipindah. Kakek Laksman, Prasad, ingin ikut menemani cucu tercintanya itu ke tempat baru. Tapi Laksman tidak mau. Wilayah Adaviwaram tidak memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai. Laksman khawatir dengan kesehatan kakeknya. Oleh karena itu, kakeknya dititip ke pengurus panti jompo. Laksman datang sendirian ke Adaviwaram. Dia cukup terkejut melihat kondisi stasiun kereta api seperti tempat kumuh. Di sana banyak warga nongkrong bersama hewan peliharaan mereka. Petugas polisi khusus yang sudah lama bekerja di sana, subuh menyebut para penduduk tidak pernah mau mendengarkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Laksman kembali dibuat terkejut melihat beberapa pemuda dengan santai menghisap ganjoy di tempat umum. Kali ini, Laksman sangat marah. Para pemuda itu diangkat dan dibawa paksa ke kantor polisi Adaviwaram. Kepala polisi setempat, Subinspektur Rajaram, tidak mempedulikan pengaduan Laksman. Rajaram meminta Laksman fokus saja dengan pekerjaannya untuk menjaga stasiun kereta api. Laksman tidak memiliki kewenangan apapun di luar itu. Rajaram yang bekerja untuk mafia narkoba membebaskan orang-orang yang ditangkap Laksman. Tindakan Rajaram membuat Laksman sangat kecewa dan marah, tapi Subu mengajaknya pergi untuk menghindari masalah. Laksman merasa tidak berdaya dengan kewenangannya yang sangat terbatas. Sebenarnya sejak remaja, Laksman ingin menjadi polisi seperti ayahnya, tapi tidak diizinkan. Cukup ayah Laksman saja yang meninggal karena menjadi polisi. Lamunan Laksman terganggu dengan kedatangan sekelompok preman yang dipimpin Naidu. Mereka ingin naik kereta api tanpa membeli tiket seperti yang biasa dilakukan selama ini. Stasiun kereta api adalah wilayah kekuasaan Laksman. Para preman itu diminta membeli tiket terlebih dahulu. Laksman justru tidak dipedulikan dan diolok-olok. Dia menghajar mereka semua secara bengis. Seorang gadis yang sedang duduk sengaja membentangkan kakinya sehingga preman bernama Raju jatuh tersandung dan tertangkap. Gadis yang tadi membantu terlihat naik kereta api. Laksman mengikutinya karena penasaran. Kecantikan wajah gadis bernama Tulasi itu membuat Laksman jatuh cinta pada pandangan pertama. Laksman dan Tulasi mulai berkenalan. Rupanya Tulasi seorang guru di sekolah pemerintah. Setiap hari dia naik kereta api untuk pergi mengajar. Laksman semakin bersemangat menjaga stasiun kereta api. Tentu saja karena sosok Tulasi. Terkadang Tulasi pergi ke stasiun kereta api bersama ayahnya Dharma Raju yang seorang kepala sekolah. Laksman terus melakukan PDKT. Respon Tulasi juga cukup positif sehingga Laksman bisa bebas memberikan perhatian. Kematian putra tercinta telah menyadarkan Raja Ram untuk memberantas ganjoy. Raja Ram bersama pasukannya mendatangi Sifudu yang sedang sibuk mengurus pengiriman barang ke Kolkata. Raja Ram menodongkan pistol ke arah Sifudu. Raja Ram akan menangkap Sifudu dan menyita semua ganjoy. Sifudu mengaku tidak pernah membudidayakan ganjoy. Semua itu dilakukan oleh penduduk. Sifudu memang cerdik. Raja Ram belum bisa menangkap Sifudu sebelum bukti dikumpulkan. Tapi semua ganjoy disita dan dibawa ke kantor polisi. Pada saat berpatroli, dia melihat satu keluarga terjebak karena kendaraan mereka mogok. Orang-orang yang terlihat seperti penduduk lokal itu mengaku baru pulang dari pasar. Tanpa diduga, anak buah Raja Ram diserang secara keji. Kelima warga itu pembunuh bayaran terlatih. Pria maupun wanita sangat pandai membunuh. Raja Ram menggunakan pistolnya. Orang-orang itu memiliki kecepatan. Seorang wanita tua kemudian menyerang Raja Ram dengan hewan peliharaannya. Raja Ram dikepung, diikat, dan dibunuh. Para pembunuh bayaran itu bekerja untuk Sifudu.
Mereka diberi makan sepuasnya setelah menjalankan tugas. Istri Raja Ram hanya menangis pasrah. Duka kehilangan putranya belum sembuh. Kini dia harus menghadapi kematian suaminya. Laksman sangat marah dengan semua yang terjadi. Parahnya lagi, barang sitaan Ganjoy telah diambil oleh anak buah si Fudu atas bantuan pejabat tinggi kepolisian. Barang-barang itu dikirim ke Kolkata malam itu juga. Laksman tidak bisa tinggal diam, tapi dia tidak berwenang menghentikan truk-truk yang membawa Ganjoy. Laksman memiliki ide cerdas. Anak buahnya ditugaskan menghentikan jalur truk seolah-olah terjadi tanah longsor. Rencana itu berjalan lancar. Si Fudu tidak memiliki pilihan lain kecuali menggunakan jalur kereta api. Anak buahnya diminta memindahkan Ganjoy ke kereta barang yang sedang membawa batu bara. Laksman sudah menunggu di dekat stasiun kereta api ada Vivaram. Dia sengaja merusak rel kereta api agar kereta barang yang menuju Kolkata berhenti. Anak buah si Fudu jadi panik melihat Laksman. Si Fudu yang tetap memantau dari jauh memerintahkan agar Laksman dibunuh. Apalagi Laksman telah berhasil menemukan gerbong tempat Ganjoy disimpan. Pertarungan tidak terhindarkan. Anak buah si Fudu, Naidu, menyadari tidak bisa mengalahkan Laksman. Dia menelpon para penduduk yang telah menanam Ganjoy untuk segera datang. Ratusan penduduk datang. Mereka tidak terima hasil panennya dirampas. Laksman jadi kelimpungan. Tidak mungkin dia akan mampu mengalahkan ratusan orang. Hebatnya, Laksman tidak mundur. Dia memilih tetap bertahan melawan siapapun yang datang mendekat. Laksman mengancam akan membakar semua Ganjoy jika para penduduk pergi. Ancaman itu membuat penduduk ketakutan. Mereka lebih memilih pergi daripada hasil kerja keras hangus dibakar. Si Fudu berusaha menyuap Laksman melalui telepon, agar barangnya tidak disita. Tapi Laksman bukanlah petugas yang bisa dibeli. Salah si Fudu sendiri ceroboh memasuki wilayah kekuasaan Laksman. Si Fudu meminta bantuan petinggi kepolisian, SPD Fadas, untuk mendapatkan kembali barangnya. Si Fudu diingatkan tidak perlu khawatir. Semua barang yang disita polisi kereta api pada akhirnya harus diserahkan ke kantor polisi setempat. Untuk memudahkan semuanya, SPD Fadas akan mengirim subinspektur baru menggantikan SI Raja Ram yang telah meninggal. SI baru itu dipastikan korup dan enak diajak bekerja sama. Ternyata SI baru yang dimaksud adalah Panindra. Tugas pertama Panindra langsung pergi ke kantor stasiun kereta api. Panindra meminta kepala pasukan keamanan stasiun kereta api segera menghadap. Gaya sok hebat Panindra langsung berubah setelah membaca nama Laksman Berry. Masih kuat dalam ingatan Panindra bagaimana Laksman membuatnya hampir kencing berdiri saat bertugas di Warangal. Panindra tidak berani menghadapi Laksman lagi. Dia ingin secepatnya pergi. Laksman diminta segera tanda tangan dokumen penyerahan barang sitaan. Laksman mengaku tidak pernah menyita barang apapun. Panindra terpaksa pergi dengan tangan kosong. Panindra menyarankan si Fudu untuk melupakan semua barangnya jika sudah berada di tangan Laksman. Barang itu dipastikan tidak ada di stasiun kereta api. Si Fudu tidak mungkin melepas barangnya begitu saja. Dia datang langsung bersama anak buahnya. Laksman menyambut si Fudu tanpa rasa takut sedikitpun. Si Fudu meminta agar semua Ganjoy miliknya yang disita semalam dikembalikan. Saat itu juga Laksman memegang kerah baju si Fudu. Laksman menangkap si Fudu dengan kasus menggunakan kereta api untuk menyelundupkan Ganjoy. Si Fudu dijebloskan ke sel tahanan stasiun kereta api. Pejabat tinggi kepolisian, SPD Fadas, datang untuk membebaskan si Fudu. Laksman dimarahi karena menangkap si Fudu tanpa bukti. Laksman menyebut si Fudu sendiri yang mengakui telah menyelundupkan Ganjoy. Devadas menyarankan si Fudu untuk mengubah keterangannya. Demi bisa bebas, si Fudu memberikan keterangan baru
bahwa dia tidak terlibat penyelundupan. Dia pun membebaskan si Fudu. Harga diri dan kehormatan si Fudu seperti telah tercabik-cabik. Tapi yang terpenting saat ini adalah menemukan barangnya. Si Fudu didatangi oleh polisi hutan alias Polhut yang merupakan salah satu antek-anteknya. Polhut itu menunjukkan rekaman CCTV tentang truk si Fudu yang memasuki kawasan hutan. Si Fudu yakin barangnya ada di dalam truk. Dia bergegas pergi ke dalam hutan. Si Fudu berhasil menemukan truk yang disembunyikan Laksman, tapi isi truk kosong melompong. Si Fudu jadi kecewa telah dibodohi. Anak buah si Fudu, Raju, ditelepon oleh keluarga si Fudu yang biasa membunuh. Raju ditelepon karena si Fudu tidak bisa dihubungi. Raju menceritakan masalah yang sedang dihadapi bosnya. Setelah mendengar semua itu, paman si Fudu berjanji akan membunuh Laksman Berry. Laksman sendiri sedang memergoki Tulasi dan ayahnya yang membeli senjata api ilegal. Tulasi mengaku ingin menggunakan senjata itu untuk membunuh si Fudu. Laksman sampai terkejut mendengarnya. Tulasi bercerita, saudara perempuannya Gangga dicintai oleh si Fudu sejak kecil. Ketika Gangga akan menikah dengan pria lain, si Fudu menghancurkan semuanya. Sejak saat itu, Gangga menjadi tahanan di rumah si Fudu. Gangga dirantai dan akan dinikahi pada hari terakhir pekan raya. Untuk menyelamatkan Gangga, Tulasi dan ayahnya ingin menyewa sekelompok orang terlatih. Mereka menuntut bayaran 5 lak. Itulah yang membuat Tulasi rela menjual Ganjoy. Uang yang sudah terkumpul baru 3 lak. Sisanya 2 lak akan didapatkan setelah Ganjoy sampai Kolkata. Setelah mendengar cerita Tulasi, Laksman pergi ke rumah si Fudu. Dia berhenti karena ada satu keluarga yang kendaraannya mogok. Mereka adalah keluarga si Fudu yang ingin membunuh Laksman Berry. Modus yang digunakan persis seperti saat membunuh SI Raja Ram. Tapi mereka telah salah pilih lawan. Tanpa ragu sedikit pun, Laksman membunuh pria maupun wanita yang menyerangnya. Kemudian Laksman pergi ke rumah si Fudu menggunakan kendaraan korbannya. Si Fudu menyadari keluarganya telah terbunuh. Laksman juga melihat saudara perempuan Tulasi, Gangga, sedang diikat dengan rantai. Laksman diserang secara brutal, tapi yang mereka lawan adalah Laksman, seorang yang tiada tanding. Semua anak buah si Fudu ditaklukkan tanpa berkeringat. Laksman membawa Gangga pulang dengan selamat. Tulasi dan ayahnya sangat bahagia. Kepahlawanan Laksman membuat Tulasi jatuh hati. Mereka pun menjadi sepasang kekasih. Untuk kesekian kalinya, si Fudu telah dipermalukan oleh Laksman. Anak buah Patro juga datang dari Kolkata karena barang tak kunjung bisa dikirim. Mereka pergi ke tempat truk yang disembunyikan Laksman. Di sanalah disadari ban truk mengandung tanah hitam, padahal di wilayah itu mayoritas tanah merah. Mereka yakin barang Ganjoy disembunyikan di tempat tanah hitam. Anak buah si Fudu dan Patro pergi ke kawasan tanah hitam di sekitar danau. Prediksi mereka tepat. Semua Ganjoy disembunyikan di sebuah bangunan. Ternyata ada seseorang yang menjaga barang haram itu agar tidak diambil siapapun. Dialah kakek Laksman, Prasad alias Hanuman Berry, yang sangat terampil menggunakan senjata. Si Fudu mendapat telepon penting dari seseorang. Dia diberitahu bahwa anak buahnya yang bernama Rangga merupakan polisi menyamar. Nama asli Rangga adalah Madan Mohan. Si Fudu bergerak cepat menemui Madan. Menyadari penyamarannya telah terbongkar, Madan berusaha melarikan diri. Si Fudu memerintah anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Madan. Nyawa Madan sedang dalam bahaya. Dalam situasi dikejar, Madan menelpon atasannya, Ajit Narayana.
Tanpa menjelaskan apapun, Narayana meminta Madan pergi ke stasiun kereta api. Polisi di sana pasti akan mampu melindungi Madan. అక్కడ చూసి నేనే వాడిని ప్లాన్ చేసి అక్కడికి ఉన్నాడు అక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు. Laksman menghadang orang-orang yang mengejar Madan. Para preman itu disikat dan dibabat dengan penuh gaya. Subinspektur Rajaram yang juga antek-antek si Fudu datang untuk menangkap Madan. Laksman tidak membiarkan Madan dibawa. Madan disebut ingin naik kereta api tanpa tiket. Oleh karena itu, Madan akan ditahan selama sehari. Rajaram dibuat jengkel. Tapi tempat mereka saat ini adalah stasiun kereta api, yang merupakan wilayah kekuasaan Laksman. Rajaram diusir pergi. Laksman mendapat masalah lain. Petugas panti jompo memberitahu melalui telepon bahwa kakek Laksman, Prasad, telah kabur. Prasad kabur untuk menemui cucu tercintanya di Adaviwaram. Dalam perjalanan, Prasad terkejut melihat anak kecil menjual ganjoy di atas kereta api. Anak itu mengaku disuruh oleh seseorang. Kejutannya, orang yang dimaksud adalah Tulasi. Penampilan Tulasi sangat jauh berbeda. Dia sama sekali bukan guru. Tulasi menjajakan ganjoy dengan gaya selengean kepada semua orang. Prasad memarahi Tulasi karena menjual ganjoy. Parahnya lagi, ayah Tulasi juga menjual barang haram itu. Mereka berdua tidak peduli dengan nasihat siapapun. Prasad dimarahi dan diusir pergi. Prasad melanjutkan perjalanan ke Adaviwaram untuk bertemu sang cucu. Tapi Prasad mendapat omelan dari Laksman karena kabur dari panti. Prasad beralasan tidak betah dan ingin menemani Laksman agar tidak hidup sendirian. Laksman mengaku tidak pernah merasa sendirian. Apalagi saat ini dia sudah menemukan calon istri. Laksman begitu bangga menceritakan sosok calon istrinya yang seorang guru. Besoknya, Prasad ikut ke stasiun kereta api untuk diperkenalkan dengan gadis pilihan Laksman. Tulasi datang bersama ayahnya dengan penampilan layaknya pendidik. Betapa terkejutnya Prasad saat melihat wajah Tulasi. Gadis itu diketahui sebagai penjual ganjoy. Tulasi dan ayahnya jauh lebih terkejut lagi. Apalagi ayah Tulasi diperkenalkan sebagai kepala sekolah. Prasad merebut tas yang dibawa Tulasi. Isi tasnya memang buku pelajaran, tapi di dalam buku itu banyak bungkusan ganjoy diselipkan. Tulasi dan ayahnya tertangkap basah. Laksman sangat terkejut, seperti tidak percaya. Laksman kecewa berat telah dibohongi, dipermainkan dan dimanfaatkan. Tulasi dan ayahnya pun kabur melarikan diri. Putra SI Rajaram yang kuliah di kota mengkonsumsi ganjoy. Dia mengendarai motor dalam kondisi oleng sehingga mengalami kecelakaan dan meninggal. Rajaram sangat berduka atas kematian putra sematawayangnya, istri Rajaram yang paling merasa kehilangan. Laksman datang ke rumah duka. Menurut Laksman, Rajaram sendiri yang menyebabkan putranya meninggal. Andaikan saja Rajaram tidak mendukung peredaran ganjoy, putranya pasti akan masih hidup. Sekarang apa gunanya uang suap yang Anda terima? Anda tidak punya putra lagi untuk menghabiskannya, ucap Laksman. HP Hanuman berdering karena ada panggilan masuk dari Laksman. Hanuman meminta Laksman tidak perlu khawatir. Dia yakin mampu menghadapi para penyerang. Laksman sangat panik. Dia bergegas pergi untuk membantu kakeknya. Hanuman sendiri terlihat masih tangguh. Masalahnya, Patro dan Shifudu juga datang. Patro berhasil menembak Hanuman yang belum siap. Hanuman terluka parah. Patro membunuh Hanuman. Mereka bisa mengambil kembali barang ganjoy. Laksman terlambat sampai. Kakeknya ditemukan sudah meninggal. Semua ganjoy juga sudah tidak ada. Laksman sangat sedih dan marah. Tapi tanpa diduga, seseorang memukul kepala Laksman dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Disinilah kecerobohan Shifudu dan Patro. Seharusnya mereka langsung membunuh Laksman. Tapi Laksman justru dibawa ke acara pekan raya untuk dibunuh di sana. Barang ganjoy juga dibawa ke lokasi pekan raya, bukan dikirim langsung ke Kolkata. Hewan yang akan dikorbankan terlepas. Hewan itu mengamuk dan secara tidak sengaja melepas ikatan Laksman. Kini, giliran Laksman yang mengamuk. Laksman memiliki dendam membara atas kematian sang kakek.
banyak anak buah Shifudu dibunuh secara buas. Shifudu dan Patro mengerayok Laksman. Patro sama dengan Shifudu yang hanya terlihat menyeramkan. Kenyataannya mereka berdua pria lemah di hadapan Laksman. Mereka berdua pun dibunuh. Laksman berhasil membebaskan Adavivaram dari mafia yang selama ini tidak tersentuh hukum. Film pun berakhir.